Uichi adalah anak laki-laki yang dulunya populer, tapi sekarang dia dibully sama orang-orang terdekatnya. Lalu secara tiba-tiba cinta pertamanya datang di hadapannya. Apa tujuan cewek imut dan pemberani ini datang secara tiba-tiba? Jadi itulah sinopsis dari manga yang judulnya Kimi wa Yotsuba no Clover. Awalnya gue pikir manga ini bakal jadi cerita romance yang cute gitu, yang dimana heroinnya bakal ngasih hari-hari yang indah dan nyelamatin si MC. Ya emang bener sih, heroinnya ngasih hari yang indah dan nyelamatin MC-nya. Tapi gue gak nyangka cara dan prosesnya bakal ngelewatin plot yang dark banget. Chapter ke-1 dibuka sama panel monolog si heroin yang namanya Yotsuha. Dia bilang, "Uichi, aku akan menemuimu sekarang." Setelah itu kita langsung diliatin sama flashback dari Uichi dan Yotsuha pas mereka masih kecil. Uichi sama Yotsuha lagi ngeliatin kuburan hewan peliharaan Yotsuha. Dan Uichi bilang kalau dia mau jadi dokter hewan. Alasannya dia nggak mau ngeliat Yotsuha nangis lagi dan bakal nyembuhin hewan peliharaan Yotsuha. Flashback ini juga ngasih tahu kita kalau Uichi itu anak yang pinter. Dulunya dia priang banget dan mudah bergaul dengan siapa aja. Uichi juga selalu ngajak Yotsuha buat main bareng yang ngebuat Yotsuha mengagumi Uichi. Dan suatu hari Yotsuha bilang ke Uichi kalau dia bakal pindah sekolah. Terus pas keberangkatannya Uichi nyamperin kereta yang dinaikin sama Yotsuha buat ngasih perpisahan ke Yotsuha. Di monolognya Yotsuha bilang, "Uichi adalah orang yang selalu aku cintai. Gak masalah seberapa jauh kita dan seberapa lama waktu berlalu. Aku harap kamu selalu bahagia." Tapi sayangnya di waktu sekarang Uichi yang udah SMA dia kelihatan murung dan kelihatan gak bahagia banget. Uichi dibully di sekolahannya. Mejanya dicoret-coret dengan tulisan yang parah banget. Lokernya dijadiin tempat sampah. Terus Uichi bilang kalau ini gak separah waktu di SMP. Di perjalanan pulang ke rumahnya dia sambil belajar karena dia masih megang janji buat jadi dokter hewan. Di waktu yang bersamaan ibunya ngechat nyuruh beli makanan buat keluarganya. Pas sampai di rumah diliatin panel flashback pas Uichi kecil, dia disambut sama ibunya. Tapi sekarang semuanya berubah, rumah mereka berantakan banget dan gak keurus. Yang ternyata ibunya juga kena depresi dan stres gitu. Dan Uichi yang selalu kena sasaran kalau ibunya lagi bad mood. Di malam yang sama Uichi yang mau belajar karena dia mau ngejar mimpinya jadi dokter hewan. Akhirnya dapat pikiran negatif yang nyuruh dia buat mokat dan bundir sampai ada gambaran Yotsuha yang nyuruh dia mokat. Dan akhirnya secara tiba-tiba Yotsuha yang asli muncul di hadapan Uichi dari jendela kamarnya. Jadi Yotsuha itu loncat dari rumah sebelah. Dia bilang kalau cara ini lebih gampang dan cepat karena dia mau buru-buru ketemu Uichi. Terus pas mereka berduaan di kamar, Yotsuha nyoba buat nenangin dan ngehibur Uichi. Setelah beberapa waktu mereka turun ke bawah. Yotsuha dengan imutnya nyapa keluarga Uichi. Dari ibunya, kakak perempuannya, dan ayahnya juga. Pas jalan keluar sambil pamitan, mukanya Yotsuha langsung berubah drastis. Dia bilang sampai jumpa lagi, pembunuh. Dan setelah itu Uichi nganterin Yotsuha pulang dan bilang sampai jumpa besok lagi. Setelah Uichi balik terus mau tidur, pikiran negatif nyerang lagi. Dia mikir kalau Yotsuha pada akhirnya bakal jahat juga ke dia, sama kayak orang-orang di sekitarnya. Tapi akhirnya dia bisa tidur dan pas pagi-pagi dibangunin sama Yotsuha. Lagi-lagi Yotsuha masuk lewat jendela. Uichi juga sadar kalau Yotsuha itu pakai seragam sekolahnya dan dia bakal pindah ke sekolah itu. Pas mereka mau berangkat ke sekolah, ibunya Uichi nyamperin mereka. Ibunya bilang kalau dia mau ngomong sama Uichi terus ngusir Yotsuha. Yotsuha akhirnya pergi tapi dia langsung ke dapur rumah Uichi. Jadi ibunya itu mau minta maaf ke Uichi karena perlakuannya semalam dan gak mau Uichi ninggalin dia. Ibunya bilang nanti lu bakal punya pacar terus nikah terus ninggalin gua. Pas mereka lagi ngomong, Yotsuha ngebakar kayak kertas gitu di dapur Uichi sampai ngeluarin banyak asap. Yang ngebuat alarm rumahnya bunyi dan Uichi harus ngecek dan ninggalin ibunya. Pas Uichi pergi, ibunya langsung ngeluarin pisau dan nyakitin dirinya sendiri buat ngancem Uichi jangan ninggalin dia. Tapi Uichi nggak ngeliat apa yang dilakuin ibunya dan langsung ngecek ke dapur. Setelah sampai di dapur, Uichi nggak ngeliat ada asap lagi dan akhirnya Yotsuha ngajak Uichi ke sekolah. Ibunya yang akhirnya turun ke bawah ngeliat ada foto yang kebakar dan cuman bagian Uichi aja yang nggak kebakar. Yang ternyata Yotsuha tadi ngebakar foto keluarga Uichi. Di perjalanan ke sekolah saat mereka di stasiun, Yotsuha dan Uichi ketemu sama orang-orang yang ngebully Uichi pas masih SMP, yang bahkan mereka masih ngebully Uichi sampai sekarang. Terus kita dikasih lihat beberapa adegan pas Uichi dibully waktu SMP. Yotsuha yang sadar sama trauma Uichi, dia langsung nenangin dan meluk Uichi. Yotsuha juga nyuruh Uichi meluk balik.
Selain buat nenangin Uichi, momen ini juga disengaja sama Yotsuha biar orang-orang yang ngebully Uichi ngeliat dan mereka jadi panas. Terus salah satu orang yang ngebully Uichi mau ngasih lihat ke Yotsuha video Uichi ditelanjangin pas SMP. Di saat yang bersamaan Yotsuha lagi nyusun rencana. Dia ngeluarin mainan mobil-mobilan dan nunjukin ke Uichi. Terus mobil-mobilannya ditaruh di garis pembatas kereta gitu. Pas orang yang ngebully nyamperin dan ngebuat Uichi takut, tapi secara refleks Uichi ngelindungin Yotsuha karena takut Yotsuha kenapa-napa. Yotsuha malah manasin si pembuli lagi. Terus pas mau ngehajar Uichi, dia nginjak mainan Yotsuha, yang akhirnya dia jatuh ke jalur kereta. Dan pas dia jatuh ada kereta yang meluncur. Dan karena panik dia ngejatuhin HP-nya yang di situ ada video pembulian Uichi. Yang akhirnya HP-nya hancur kelindes kereta. Tapi si pembuli masih beruntung, dia selamat dari kecelakaan ini. Supaya ini manga makin dark di chapter-chapter selanjutnya. Ada plot twist juga yang lumayan bagus. Jadi nanti gue bakal lanjut lagi ke chapter-chapter selanjutnya.